Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fikri di Ruang Remaja bersama sahabat Yuk Ngaji di channel YouTube At-Takfir Channel. Kali ini episode 3 mengambil tema 5M menggali ide. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman, yang sehingga insya Allah kita bisa selalu jalan dakwah ini. Langsung kita sapa Pak Effendi. Assalamualaikum Pak Effendi. Waalaikumsalam Mas Fikri. Begini Pak Effendi, sering kita bingung menulis karena merasa tidak ada ide. Bagaimana cara memunculkan ide tersebut? Iya. Jadi perlu disadari bahwa ide itu banyak di sekitar kita, berseliweran di sekitar kita. Cuma sering kita tidak peka, tidak mau menangkapnya, tidak mengikatnya. Jadi memang ide itu harus diikat dalam tulisan. Kalau tidak nanti seperti binatang ternak, lari ya. Hilang. Kalau sudah lari tidak bisa dikejar, hilang. Oleh sebab itu dan ini jangan kemudian jadikan alasan untuk tidak menulis. Karena setiap orang itu sebenarnya punya kemampuan menulis dan ide ada di sekitar kita. Jadi dengan memahami ini tips ada ya 5M untuk menggali ide di sekitar kita agar kita tetap istiqomah dalam menulis. Tidak hanya sekali kemudian tidak ada ide. Tapi harus setiap saat ya kita menulis. Karena ya tadi ide ada di sekitar kita. Tapi cuma gimana caranya? Bagaimana cara menggali ide itu? Itu ada 5M. Yang M pertama adalah membaca. Suka membaca? Ya harus untuk bisa membuat tulisan yang berkualitas, maka memang harus suka membaca. Dengan membaca kita akan punya banyak wawasan untuk dituangkan dalam tulisan. Jadi otak kita nggak kosong ya, nggak blank, nggak ada isinya, tapi penuh dengan ide-ide yang menarik yang bisa dituangkan dalam tulisan untuk menginspirasi remaja yang lain. Dan salah satu cara untuk punya ide yaitu setelah membaca kemudian kita bisa ditiru ya. Ide itu bisa ditiru. Kemudian dimodifikasi dan itu saya yakin bukan plagiat ya. Jadi mengamati kemudian tiru dan dimodifikasi atau lebih sering disebut ATM katanya. ATM itu adalah amati, tiru, modifikasi. Jadi bukan plagiat. Bagaimana caranya supaya tidak plagiat? Jadi setelah membaca jangan kemudian menulis sambil membaca, tapi ditutup. Idenya sudah ada di sini, kemudian tinggal mengalirkan ide-ide itu. Apa yang sudah kita baca, tentunya dengan bahasa kita. Dengan modifikasi. Jangan persis, kalau persis plagiat nanti. Tapi masalahnya itu kan malas membacanya itu. Bagaimana itu Pak? Ya, kita harus menyadari supaya tidak malas membaca. Sadari bahwa membaca itu punya banyak manfaat. Ya tadi membaca bisa membuat kita punya banyak pengetahuan. Membaca itu jendela dunia. Dengan membaca kita punya banyak tahu informasi tentang dunia. Kemudian membaca juga bisa membuat kalian menjadi pintar dan cerdas. Saya yakin bisa berprestasi di sekolah kalau sukanya adalah membaca. Ya. Hobinya membaca, bukan bermain game online. Jadi menyadari manfaat membaca akan membuat kita menjadi suka untuk membaca. Dan memang pertama harus dipaksa ya. Jangan kemudian sesuatu yang baik itu akan muncul dengan sendirinya, tapi dipaksa. Dan kita sadari bahwa memang banyak remaja itu kemampuan membacanya rendah ya. Mungkin bisa saya katakan buta aksara secara fungsi. Jadi memang bisa mengartikulasi atau menyuarakan kata-kata yang ada dalam bacaan, membaca secara keras ya. Tapi tidak tahu isinya, nggak paham setelah membaca. Apa yang dibaca nggak tahu, nah, itu namanya. Berarti buta aksara secara fungsi. Fungsinya harusnya memahami bacaan, nggak paham. Itu yang memang kendala yang dihadapi oleh remaja saat ini. Memang kuncinya yang pertama kalau ingin punya banyak ide, membaca.
5M tadi. Yang Iya, kedua, M yang selanjutnya. kedua itu mendengarkan ya, mendengarkan. Ya setiap orang punya telinga ya untuk mendengarkan. Datang ke pengajian mendengarkan, khotbah Jumat mendengarkan, Iya. atau berbincang dengan temannya dengan mendengarkan akan muncul ide, ada muncul ide di sekitar kita. Saya juga dengan suka menulis akan membuat kita menjadi pendengar yang baik dan pasti orang akan suka dengan kita ya. Iya. Kenapa? Karena kita itu perhatian ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan juga ketika Jumatan biasanya banyak orang itu ngantuk ya. ya. Dengan suka menulis maka kita akan mendengarkan, mengikat ide-ide yang disampaikan oleh di dalam khotbah Jumat. Poin-poinnya apa? Ternyata menarik ini, menarik untuk ditulis. Jadi kita M kedua ini lebih respon kepada lingkungan, lebih peka gitu ya. Iya, semuanya ya. Lalu M yang ketiga? M ketiga ini menghayal ya. Saya yakin apalagi remaja suka menghayal ya. Padahal dalam hayalan itu bisa jadi ada satu ide. Ide yang menarik untuk dituliskan. Kemudian dikaitkan dengan nilai Islami akan menjadi bahan dakwah ya. Menginspirasi yang lain. Karena memang banyak remaja suka membaca fiksi ya. Jadi novel, cerita novel, cerpen. Nah, ini target dakwah kita suka itu ya, kita usahakan untuk bisa memenuhi keinginan mereka dengan menuliskan cerpen atau apa cerita fiksi ya. Cerpen. Tapi dikaitkan dengan Islam. Jangan kemudian cerpen yang apa ya, yang merusak ya perilaku remaja. Percintaan yang baik ya. Yang dikaitkan dengan nilai Islam. Bagaimana Islam itu mengatur hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan ya dalam hubungan percintaan ya. Cinta boleh, tapi yang nggak boleh adalah kemudian tidak mengaturnya dengan Islam. Gitu. M keempat? Yang M keempat adalah ini cara paling mudah untuk mendapatkan ide, mengalami. Saya yakin iya, pengalaman. Setiap orang punya pengalaman, mulai dari lahir sampai usia remaja, bahkan sampai tua. Disitulah banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang bisa dituliskan, pengalaman-pengalaman yang bisa dituliskan, yang bisa di situ ada pembelajaran, nilai-nilai pembelajaran yang bisa disampaikan pada yang lain, pembaca. Agar kita tidak terjebak di kesalahan yang sama. Iya, betul. Permasalahan problematika hidup itu bisa jadi tulisan ya. Ketika sakit juga jadi tulisan. Ketika mungkin ada yang diputus cinta, jadi tulisan yang menarik. Mungkin dikaitkan dengan nilai Islam, akhirnya itu bisa menginspirasi remaja yang lain. Oke. Yang terakhir mengamati ya. Ini kita harus peka dengan apa yang ada di sekitar kita. Mengamati, melihat fakta, kondisi saat ini ya. Fakta yang ada di saat ini itu kita kaitkan dengan nilai Islam. Kita amati. Kita jadi peka ya. Kita jadi bukan remaja yang tidak peduli dengan sekitar. Jadi harus peduli dengan sekitarnya. Mungkin dengan melihat ketika malam, kemudian melihat bintang, melihat langit yang itu ya, kita tuliskan menjadi satu tulisan. Tentunya harus dikaitkan dengan nilai Islam agar menjadi materi dakwah kita untuk menyadarkan umat, menyadarkan para remaja yang saat ini tergelincir dalam satu pemikiran yang merusak ya, moderasi, kemudian liberalisasi ya, sekularisme itu merusak remaja. Itu harus kita perbaiki, kita sampaikan nilai-nilai Islam. Sehingga konten-konten yang ada di sosmed yang konten sampah ya, yang malah viral, itu harus kita singkirkan ya. Kita ganti nilai-nilai Islam dengan ajaran Islam yang lurus, yang mulia. Sehingga benar-benar akan terbentuk generasi yang unggul, hebat dan berkepribadian Islam. Yang tadi cara 5M menggali ide. Jadi nggak ada alasan ya sekarang untuk tidak menulis ya, atau berhenti menulis karena tidak ada ide. Nggak ada alasan lagi.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Pak Effendi waktunya Iya, telah sama-sama. berbagi tips-tips agar mendapatkan ide. Ada 5 untuk mendapatkan ide, 5M. 1 membaca, 2 mendengarkan, 3 menghayal, 4 mengalami, 5 mengamati. Itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.